Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله. Amma ba'du. Permisa, salam sejahtera. Jumpa dengan Al-Fakir Salim bin Ali Bafage dalam acara Uasa. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan mengambil tema sedikit mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dan juga dijadikan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih indah darimu ya Rasulullah, mata ini belum pernah melihat. Yang lebih baik darimu ya Rasulullah, belum pernah dilahirkan. Engkau tercipta ya Nabi tanpa celah, dan engkau tercipta ya Rasul seperti yang engkau mau. Semoga salam dan salawat kita selalu terlimpahkan ke junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang fikirkan umat, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Permisa yang dirahmati oleh Allah, Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatu tahta ahdamil ummahati. Rasulullah bersabda bahwasanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Zaman dulu ada seorang sahabat yang luar biasa takwanya kepada Allah. Zaman dulu ada seorang sahabat yang setiap hari beliau sholat di belakangnya Rasulullah dan juga didoakan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan bukan cuma sholat, setiap sholat 5 waktu sahabat ini berjamaah di belakangnya Nabi Muhammad dan selalu didoakan dengan Rasulullah. Beliau yang bernama Al-Ghamah. Tapi ketika Al-Ghamah ini dalam keadaan sakratul maut, luar biasa susahnya. Bahkan ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita yang bernama Al-Ghamah, beliau dalam keadaan sakratul maut dan luar biasa susahnya. Lantas didatangilah juga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah datang ke tempat Al-Ghamah, lantas Rasulullah mengajari daripada Al-Ghamah untuk najak. Rasulullah mengatakan, ya Al-Ghamah, qul la ilaha illallah. Masih tersengal, masih susah untuk melepaskan napasnya. Al-Ghamah, qul la ilaha illallah. Masih susah. Ketiga-tiga kali Rasulullah juga mengajarkan najak kepada Al-Ghamah untuk mengatakan la ilaha illallah. Begitu susah luar biasa. Lantas Rasulullah bertanya dengan salah satu istri Al-Ghamah. Dia menanyakan perbuatan apa yang telah dilakukan Al-Ghamah sehingga kenapa kok susah mau najak. Lantas istri Al-Ghamah mengatakan, ya Rasulullah, Al-Ghamah mempunyai seorang ibu. Yang ibunya dia taruh di luar kota. Dia tidak pernah menyambangi daripada orang tuanya karena dia lebih cinta denganku ya Rasulullah. Lantas Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Bilal dan Sayyidina Umar untuk mendatangi daripada Al-Ghamah. Katakan kepada ibu Al-Ghamah, kalau dia tidak mau datang ke sini, aku yang akan datang ke sana. Lantas ketika didatangi dengan Sayyidina Umar ke rumah daripada ibu Al-Ghamah mengatakan, sampaikan salamku dengan Rasulullah, biar aku yang akan datang menemui Rasulullah. Ketika ibu ini datang menemui Rasulullah, lantas Rasulullah mengatakan dengan ibu tersebut, wahai ibu Al-Ghamah, maafkan anakmu, ikhlaskan anakmu. Ibu ini juga mengatakan, ya Rasulullah, 9 bulan aku mengandungnya. 9 bulan aku merasakan sakit dan setelah ia lahir aku berikan susu ya Rasulullah. Setelah aku berikan susu, ya Rasulullah, ketika dia besar aku rawat. Dan ketika dia menyampai dewasa ya Rasulullah, aku carikan seorang istri. Tapi sayangnya ya Rasulullah, ketika dia kawin, dia nikah, dia lupa kepadaku ya Rasulullah. Dia lebih cinta istrinya ketimbang diriku ya Rasulullah.
Aku tidak ridha ya Rasulullah, aku tidak ikhlas ya Rasulullah. Lantas Nabi mengatakan kepada ibu Alqamah, Bu, kalau begitu biar Alqamah aku bakar saja di dunia, ketimbang dia merasakan siksa di akhirat kelak. Lantas melihat anaknya akan dibakar dengan Rasulullah, maka berlinanglah air mata ibu Alqamah dengan mengatakan, ya Rasulullah, orang tua mana yang tega, yang ridha melihat anaknya dibakar? Kalau engkau tidak ridho, kata Nabi Muhammad, maafkan anakmu. Seketika ibu itu luntur, maka memaafkan daripada Alqamah. Seketika juga keluar dari mulut Alqamah suara yang fasih dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah sedikit orang yang selalu beribadah di depan Rasulullah, tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Begitu susah akan ketika akan menghembuskan napas yang terakhir. Mudah-mudahan kita pemirsa dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Begitu pula ada seorang cerita seorang sahabat yang luar biasa taatnya kepada kedua orang tuanya, yang bernama kita kenal sering Uwais Al-Qarni. Beliau adalah penduduk Yaman, tapi bagaimana takwanya kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sakit, beliau masih menyempatkan dirinya untuk memberikan makan kepada ibunya. Ketika akan dalam peperangan, Rasulullah menyuruh sahabat Umar dan Sayyidina Ali untuk datang kepada sahabat Uwais Al-Qarni. Wahai Umar dan Ali, datanglah engkau kepada Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya. Ketika datang Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, terkagetlah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali karena seorang Uwais Al-Qarni seorang yang biasa. Apa keistimewaannya? Lantas ketika Uwais Al-Qarni masuk rumah, dia sedang memberikan makan orang tuanya yang lagi sakit. Lantas sadarlah Sayyidina Umar bahwa kelebihan daripada Uwais Al-Qarni, dia adalah seorang berbakti kepada orang tuanya. Mintalah doa kepada Rasulullah kepada Uwais Al-Qarni. Maka datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali memohon doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka ketika itu Allah memberikan kemenangan kepada umat muslim ketika dalam peperangan. Lantas Jibril turun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah malu menolak doanya Uwais Al-Qarni sebab dia taatnya kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Inilah satu cerita seorang yang durhaka kepada orang tuanya, satu cerita juga seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ketahuilah, Allah akan memberikan keuntungan, kenikmatan yang luar biasa kepada hamba-hamba, kepada umatnya yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi satu hal, apabila ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dalam hadis kursi dikatakan bergetarlah arsy Allah. Lantas malaikat pada bingung dengan mengatakan, ya Rabb, mahadza ya Rabb, wahai Tuhanku, gerangan apa ini? Kenapa arasmu bergetar? Maka Allah mengatakan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, saksikan olehmu, di dunia itu ada umatku, hambaku yang dia durhaka kepada ibunya. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, pembahasan ini akan kita lanjutkan di segmen yang berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan segmen berbakti kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah juga bersabda kepada kita, ridallah fi ridal walidain, wa sutullah fi sutul walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada kedua murkanya orang tua. Zaman dulu ada seorang hamba yang ketika itu Nabi Daud terbesit dalam hatinya bahwa beliau adalah seorang yang ahli ibadah kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, cobalah engkau lihat hambaku di lereng gunung tersebut.
Engkau akan melihat hambaku yang ahli syukur kepadaku, yang ahli sujud, yang ahli berdoa kepadaku. Lantas mendatangilah Nabi Daud alaihissalam. Dan melihatlah Nabi Daud alaihissalam seorang hamba yang selalu sujud kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Lantas ketika ditanya dengan Nabi Daud alaihissalam, wahai fulan bin fulan, apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau melakukan ibadah selama 500 tahun? Lantas orang ini mengatakan dengan Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, semenjak orang tuaku, ibuku masih hidup, aku berjalan dengan ibuku beriringan. Seketika tanpa disengaja, wahai Daud, kakiku menyundul daripada menyundul daripada tanah. Dan tanah itu, wahai Daud, kerikil itu mengenai daripada mata ibuku. Lantas mengeluarkanlah ibuku akan air mata. Oleh karenanya, wahai Daud, aku memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku lantaran kesalahanku yang tidak sengaja telah menyandul daripada kerikil-kerikil tersebut yang telah mengenai daripada mata orang tuaku. Lantaran itu orang itu beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Luar biasa. Lantas terkagetlah Nabi Daud alaihissalam. Inilah seorang hamba di zaman Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana baktinya, dia ingin mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas mohon maaf, Islam juga mengatakan orang tua kalian ada 3. Yang pertama adalah guru. Yang kedua adalah orang tua sendiri. Yang ketiga adalah mertua. Akhir zaman Rasulullah mengatakan fitnah itu akan datang ke rumah-rumah kalian bagaikan laksana turunnya hujan. Dan kita juga menyaksikan bagaimana akhir zaman sekarang ini, zaman fitnah, yang dimana kita barangkali menyaksikan di rumah-rumah kita telah banyak terdapat tayangan-tayangan yang mengenaskan. Barangkali kita pernah mendengar di televisi bagaimana seorang anak yang membunuh daripada orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijadikan Allah orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ketahuilah apabila seseorang anak dia bersyukur dan dia mendoakan daripada kedua orang tuanya, sampai anak itu meneteskan satu saja air mata itu akan bisa menyelamatkan seseorang itu ke dalam api neraka jahanam. Mudah-mudahan kita yang kumpul khususnya dijadikan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Dan inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Beliau Habibuna Muhammad, bagaimana cara beliau takzim, tunduknya taat kepada kedua orang tuanya. Ketika beliau didatangi dengan salah satu ibu angkat beliau yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika kumpul para sahabat, saking luar biasa penghormatan Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah membuka daripada surban yang ada di kepala beliau. Beliau hamparkan, dipersilahkan orang tua angkatnya untuk duduk di atas surban tersebut. Inilah suatu akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Mohon maaf terkadang kita Pak melihat anak-anak sekarang ketika dia salaman jarang mencium tangan daripada orang tuanya. Terkadang mah ciuman bukan pakai hidung. Terkadang orang ciuman pakai pipi. Bahkan Rasulullah menganjurkan kepada kita, kalau Anda mencium tangan orang tua Anda, usahakan ciumlah tangannya dan usahakan juga ciumlah di balik daripada tangannya agar Anda mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga kita melihat seorang istri bagaimana akhlaknya kepada suaminya. Terkadang suaminya pulang rumah, seorang istri cemberut, tidak bisa menyenangkan hati daripada istrinya, tidak bisa menyenangkan hati daripada suaminya. Inilah akhlak-akhlak zaman sekarang yang Rasulullah mengatakan ini adalah zaman fitnah. Saya mohon maaf, saya punya seorang teman, salah satu anak seorang kiai. Kenapa sampai tidak kawin-kawin selama 5 tahun sampai menduda? Dia mengatakan kepada saya, Habib, saya punya seorang istri. Selama saya kawin dengan istri saya selama 17 tahun, belum pernah sedikit pun marah dengan saya. Belum pernah pun Habib, saya punya seorang istri, dia memberikan muka yang cemberut kepada saya Habib. Dan ketika saya mengisi pengajian, dia mengatakan dengan saya, Bang, nanti kalau sampean pulang, sebelum sampean pulang, tolong telepon saya agar saya bisa berhias, menyiapkan makanan kepada sampean. Ini Habib, luar biasa taatnya kepada saya. Oleh karenanya ketika istri saya meninggal, saya belum bisa mencari yang seperti daripada istri saya. Mohon maaf Ibu, terkadang istri sekarang sangat beda sekali. Terkadang ketika suaminya pulang,
dia masih menampakkan wajah yang cemberut. Makanya tidak salah kalau doanya laki-laki zaman sekarang hampir 80% kebanyakan menginginkan suaminya, istrinya mati lebih dulu. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, seorang istri juga berbakti kepada suaminya, seorang suami juga kasihan kepada istrinya. Mudah-mudahan kita jadikan Allah orang-orang yang selalu meniru bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, nah jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan lagi nanti di segmen yang berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Nah inilah hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana zaman sekarang begitu luar biasa, banyak orang yang keluar daripada akhlak yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus kira-kira ada nggak orang yang luar biasa pada zaman ini? Barangkali kita pernah mendengar bagaimana seorang yang luar biasa tawaduknya kepada orang tuanya, dan juga barangkali mendengar cerita seorang yang luar biasa tawaduknya kepada seorang suaminya. Kejadian yang asli, kira-kira 2 tahun kejadian, ada seorang istri, seorang perempuan yang meninggal, telah 35 tahun meninggal. Ketika meninggal istri ini, lantas anak daripada ibu ini bermimpi, kalau bapakmu meninggal, nak tolong satukan mayit ibumu dengan bapakmu. Selama 3 hari anaknya bermimpi hal yang sama. Lantas bertanyalah anak ini kepada kiai-kiai yang ada di Situbondo. Lantas kiai-kiai mengatakan, kalau begitu tolong bongkar saja kubur makom ibumu. Ketika dibongkar selama 35 tahun, makomnya masih utuh. Makomnya masih utuh. Artinya, orang sebelah mengatakan, selama kehidupan daripada istri tersebut, beliau adalah orang yang selalu berbakti kepada suaminya. Tidak pernah marah kepada suaminya. Allah memberikan kehormatan yang luar biasa kepada istri tersebut. Lantas istri ini dimakamkan di dekat daripada suaminya. Dalam keadaan mau meninggal saja, dalam keadaan sudah mati saja, dia ingin berbakti kepada suaminya. Zaman dulu ada seorang sahabat yang lari kepada Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang badui yang mempunyai onta ya Rasulullah. Ontanya mengamuk-ngamuk. Dan orang-orang semua ya Rasulullah tidak bisa mendiamkan daripada ontanya. Lantas datanglah Nabi Muhammad ke tempat tersebut, kepada kebun orang-orang Yahudi tersebut. Dan melihat Rasulullah, maka bersujudlah onta tersebut karena melihat Rasulullah. Sahabat terkaget, lantas mengatakan dengan menangis para sahabat, ya Rasulullah, kalau seekor onta saja mau bersujud kepadamu, seekor hewan saja bersujud kepadamu, kami ini ya Rasulullah, kami belum pernah bersujud kepadamu. Lantas Nabi mengatakan dengan sahabat tersebut, wahai sahabatku, andai kata Allah mewajibkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, tentu akan aku haruskan seorang istri bersujud kepada suaminya dan seorang anak bersujud kepada kedua orang tuanya. Inilah hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadikan Allah orang-orang yang selalu ikut apa yang telah diajarkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inti daripada kesimpulan, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, kalau seorang istri berbakti kepada suaminya, dan sebaliknya apabila seorang suami dia sayang kepada istrinya, Allah akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Meskipun seorang anak yang kaya luar biasa, dia alim luar biasa, tapi kalau seorang anak itu tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan murka kepada seorang anak tersebut. Dalam sebuah kitab dijelaskan,
apabila ada seorang anak yang di satu sisi anak itu jihad fisabilillah, tapi di satu sisi anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika anak itu meninggal, Allah akan memasukkan anak tersebut bukan di dalam surga dan juga bukan di dalam neraka. Ada satu tempat yang namanya Arab. Tempat ini tidak disiksa, cuma tidak mengenakkan. Karena di satu sisi dia berjasa membela agama Allah, di satu sisi anak tersebut dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Artinya kalau seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan membukakan keberkahan yang tidak disangka-sangka kepada orang tersebut. Marilah kita tutup dengan bacaan doa, dengan harapan mudah-mudahan kita jadikan Allah orang-orang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, taat kepada Allah dan meniru apa yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله يا الله رب العالمين. Pinang muda berampak-rampak, pinang tua berumpun-rumpun. Kepada yang muda kami mohon maaf, kepada yang tua kami mohon ampun. Demikian rahmatillah Allah. Semoga bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir Salim bin Ali Bafagih. Sedikit mengenai berbakti kepada kedua orang tua, dan juga semoga kita nantinya bisa berjumpa di episode yang akan datang dalam acara Oase. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.